Kepala BNPT gelar diseminasi pencegahan terorisme bagi diaspora Indonesia di Norwegia dan Polandia. Selanjutnya BNPT gelar pertemuan dengan Pangdam Mula Warman dan Kapolda Kalimantan Timur bahas pengamanan gelaran HUT kemerdekaan di IKN. Selanjutnya peringati Hari Kemerdekaan yang ke-79, BNPT selenggarakan camping kebangsaan bersama mitra deradikalisasi BNPT. Halo Sobat Damai, saya Indira Dewi kembali hadir menyapa Anda untuk memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT Update. Lantik pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional, Sekretaris Utama BNPT harapkan pejabat yang baru mampu tingkatkan koordinasi dan kerjasama dalam tugas penanggulangan terorisme. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Bambang Surono melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional BNPT pada 5 Agustus 2024. Digelar di kantor BNPT Sentul Bogor, Jawa Barat, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra serta pejabat eselon 2 lainnya. Dalam amanatnya, Sekretaris Utama BNPT menyampaikan harapannya kepada para pejabat yang dilantik agar dapat responsif dalam menghadapi tantangan serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung tugas dalam penanggulangan terorisme. Saya berharap kepada saudara yang baru dilantik untuk dapat 1. Meningkatkan kapasitas diri dalam rangka pencapaian kinerja yang berkualitas. 2. Mewujudkan pemikiran dan tindakan yang kreatif, inovatif, dan responsif untuk menghadapi permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. 3. Memanfaatkan secara optimal berbagai sumber daya yang ada untuk mendukung produktivitas kerja. 4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penanggulangan terorisme. Mengakhiri amanatnya, Bambang Surono berpesan agar pejabat yang baru dilantik dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan tugas penanggulangan terorisme. Guna optimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, implementasi RAN-PE periode 2025 hingga 2029 diproyeksikan akan meningkatkan peran aktif dari pemangku kepentingan di daerah. Berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka mematangkan perumusan Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme periode 2025-2029, BNPT bekerjasama dengan Yayasan Prasasti Perdamaian menyelenggarakan Learning Event Regional Implementasi RAN-PE periode 2020-2024 pada 7 Agustus 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Selain sebagai media berbagi praktik baik dan hambatan dalam implementasi RAN-PE tahun 2020-2024 di daerah, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi yang akan menguatkan RAN-PE tahun 2025-2029. Direktur Bidang Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT, Dionsius Elvan Suasono menegaskan bahwa peran aktif daerah akan diperkuat untuk berkelanjutan RAN-PE fase kedua. Untuk itu, dirinya mendorong seluruh pemangku kepentingan daerah agar dapat mengadopsi RAN-PE ke dalam RAT-PE. Dalam draft Perpres keberlanjutan RAN-PE saat ini yang tengah disusun, peran daerah tersebut akan lebih diperkuat karena disadari bahwa pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme membutuhkan partisipasi aktif pula dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah.
Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong daerah-daerah lainnya untuk konsisten memenuhi amanat Perpres 7 tahun 2021, dan kami juga mengapresiasi beberapa daerah meskipun tidak memiliki RADPE tapi secara konsisten mereka melakukan kerja-kerja pencegahan. Namun akan lebih baik apabila daerah tersebut juga dapat membuat kebijakan RADPE sehingga upaya-upaya pencegahan itu dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terkoordinasi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian berharap agar kegiatan ini dapat membangun kesadaran pemangku kepentingan daerah untuk dapat melahirkan RADPE. Learning event ini kami tujukan untuk membangun awareness terhadap beberapa provinsi yang sudah berhasil melakukan RADPE maupun yang dalam proses maupun yang belum melakukannya. Kenapa ini menjadi salah satu event yang penting dan klasik sebetulnya, karena kita memiliki kebutuhan regulasi di level provinsi maupun di level kabupaten dan kota untuk menopang proses implementasi dari rencana aksi nasional yang memang butuh dukungan yang sifatnya lebih konkret dalam konteks regulasi, dalam konteks resources atau sumber daya, maupun dalam konteks implementasi itu sendiri. Guna mendapatkan rekomendasi secara menyeluruh untuk keberlanjutan RANPE tahun 2025-2029, kegiatan ini dihadiri perwakilan dari pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota yang terlibat dalam RANPE. Bertemu dengan diaspora Indonesia di Oslo, Norwegia, Kepala BNPT sampaikan pentingnya peran keluarga dalam ciptakan ketahanan terhadap ideologi kekerasan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terus meningkatkan ketahanan diaspora Indonesia. Salah satunya melalui pertemuan antara Kepala BNPT, Komjen Pol Muhammad Riko Amelzadhanil, dan warga negara Indonesia di Oslo, Norwegia. Pertemuan tersebut digelar pada 7 Agustus di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo, Norwegia. Kepala BNPT menyampaikan bahwa ketahanan terhadap ideologi kekerasan harus dimulai dari keluarga. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan nilai kebangsaan dan persatuan, sehingga perempuan, anak, dan remaja sebagai kelompok rentan memiliki imunitas terhadap paparan terorisme. Hal ini disambut baik oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Norwegia, Tengku Faizansyah. Menurutnya, Norwegia tercatat pernah menjadi target serangan teror, sehingga diseminasi ini penting untuk dilakukan. Bertolak dari Polandia, Kepala BNPT gelar diseminasi pencegahan terorisme bagi warga negara Indonesia di Polandia pada 9 Agustus 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan diaspora Indonesia terhadap terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan upaya peningkatan ketahanan warga negara Indonesia di Polandia dari ancaman radikalisme terorisme melalui kegiatan diseminasi pencegahan terorisme di wilayah kerja KBRI Warsawa, Polandia pada 9 Agustus 2024. Di hadapan diaspora Indonesia di Polandia dan jajaran Kedutaan Besar Indonesia di Polandia, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amelzadhanil menyampaikan pentingnya memperkuat nilai-nilai persatuan kebangsaan dan persatuan agar dapat membentuk ketahanan dan kewaspadaan terhadap radikalisme terorisme. Kepala BNPT juga menegaskan bahwa generasi muda dan perempuan menjadi sasaran radikalisasi oleh kelompok teroris. Untuk itu kualitas pendidikan dan nilai-nilai toleransi perlu diperkuat. Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Anita Lydia Luhulima, menyambut baik kegiatan peningkatan ketahanan dari radikalisme terorisme yang dilakukan oleh BNPT. Menurutnya, Indonesia melalui BNPT telah mampu menangani isu transnasional melalui pendekatan keras dan lunak dalam penanggulangannya. Dalam pertemuan ini, Indonesia dan Polandia juga menjajaki kerjasama bilateral yang akan dikukuhkan melalui nota kesepahaman kerjasama penanggulangan terorisme. Jelang penyelenggaraan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara, BNPT gelar pertemuan dengan Pangdam Mula Warman dan juga Kapolda Kaltim
Pertemuan ini membahas pengamanan yang telah dilakukan BNPT untuk meminimalkan potensi ancaman aksi terorisme selama gelaran HUT Republik Indonesia di IKN. Jelang penyelenggaraan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, Deputi Bidang Perlindungan, Pencegahan dan Deradikalisasi BNPT menggelar pertemuan dengan Pangdam 6 Mula Warman dan Kapolda Kalimantan Timur pada 6 dan 7 Agustus 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pertemuan ini dilakukan untuk menyampaikan upaya pengamanan yang telah dilaksanakan oleh BNPT dalam rangka pencegahan potensi ancaman aksi terorisme yang mungkin terjadi. Untuk itu, BNPT berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan serta melakukan operasi pengamanan dan mendirikan posko-posko di wilayah Ibu Kota Nusantara. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Maijen TNI Rudi Widodo, di sela kunjungannya ke posko pengamanan BNPT di Kalimantan Timur. Satu, dalam hal ini melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Pengamanan Wilayah, dalam hal ini Panglima Kodam 6 Mula Warman. Tugas yang diberikan yaitu yang pertama, mengkoordinasikan upaya-upaya pencegahan potensi ancaman radikal terorisme yang mungkin terjadi. Kemudian mengkoordinasikan tugas-tugas tentang penanggulangan terorisme yang diberikan oleh Koordinator Pengamanan Wilayah di Kalimantan Timur ini, dan juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua. Persiapan untuk menggelar operasi pelibatan pengamanan wilayah tersebut. Dimulai dengan pengecekan posko, kemudian baik ini posko utama yang ada di pusat IKN-nya sendiri, kemudian beberapa posko taktis yang digelar oleh intelijen pencegahan maupun deradikalisasi ataupun Subsatgas Pembinaan Masyarakat. Dalam kunjungannya ke IKN, Rudi Widodo juga menemui pejabat otorita IKN untuk berkoordinasi terkait pengamanan wilayah dan situasi terkini persiapan pengamanan penyelenggaraan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. Sesuai dengan keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2024, BNPT tergabung dalam Panitia Bidang Pengamanan Penyelenggaraan HUT RI ke-79. Untuk itu, BNPT telah melaksanakan asesmen sistem pengamanan di berbagai fasilitas publik dan objek vital yang mendukung upacara HUT ke-79 RI tersebut. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT beri kuliah umum tentang terorisme dan bahayanya kepada lebih dari 800 mahasiswa baru Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Berikut informasi selengkapnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bandai? Rantai, Pak. Bukan bandai. Rantai, Pak. Oh, rantai. Betul. Antusiasme mahasiswa baru Universitas Diponegoro mewarnai kuliah umum yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Maijen TNI Rudi Widodo. Kepada lebih dari 800 mahasiswa baru Fakultas Hukum yang hadir, Rudi Widodo memaparkan tentang terorisme dan perkembangannya, serta mengingatkan agar mahasiswa memiliki wawasan kebangsaan dan memperkuat nilai-nilai toleransi. Tujuannya agar mahasiswa memiliki ketahanan terhadap terorisme sehingga penyebarannya dapat ditanggulangi. Adik-adik dari secara dini harus dibekali bagaimana wawasan kebangsaannya ataupun nasionalitinya, bagaimana moderasi beragamanya, sehingga ancaman yang sifatnya mengganggu ideologi negara kesatuan Republik Indonesia ataupun tidak sesuai dengan kehidupan bangsa, tidak sesuai dengan kearifan lokal, ini dapat segera dicegah dan bisa menangkal secara dini, serta memberikan daya perlawanan secara bersama-sama. Kita tidak takut dengan terorisme, dengan radikalisme. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Retno Saraswati, berharap melalui acara ini, mahasiswa dapat memahami terorisme dan bahayanya, serta mampu mengantisipasi penyebarannya. Saya berharap mahasiswa kita tetap punya jiwa nasionalisme yang tinggi dan bisa terhindar dari masalah-masalah terorisme. Memahami
bagaimana sih terorisme itu, bahayanya itu seperti apa bagi bangsa dan negara, apalagi generasi muda yang akan datang, sehingga nanti bisa mengantisipasi, bisa melakukan pencegahan. Kuliah umum yang digelar pada 13 Agustus ini merupakan bagian dari kegiatan pengenalan kampus bagi mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Perkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di lingkungan kampus, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, isi kuliah umum bagi mahasiswa Universitas Mulia dan Universitas Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terus berupaya memperkuat daya tangkal terhadap penyebaran terorisme dan radikalisme di masyarakat, termasuk di lingkungan kampus. Untuk itu, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Maijen TNI Rudi Widodo, mengisi kuliah umum penguatan kampus kebangsaan pada acara pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru di Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur pada 16 Agustus 2024. Kepada lebih dari 400 mahasiswa baru yang hadir, Rudi Widodo memaparkan tentang terorisme dan perkembangannya, serta memberikan pemahaman akan pentingnya penguatan kampus kebangsaan untuk meningkatkan daya tahan terhadap penyebaran terorisme radikalisme, khususnya di lingkungan kampus. Ia juga mengimbau agar mahasiswa dapat memiliki kepekaan terhadap intoleransi di lingkungannya yang dapat mengarah pada terorisme. Resilient, ya, memberikan suatu ketahanan individu para mahasiswa, kemudian komunitas dan juga pengawalan di lingkungan kampus dalam rangka apa? Untuk menciptakan deteksi dini, bisa mendeteksi secara dini, kemudian melakukan perlawanan, daya cegah, daya tangkal, daya lawan, agar kampus ini terbebas dari paham-paham intoleransi, radikalisme, dan apalagi terorisme. Mahasiswa harus punya kepekaan untuk akhirnya bisa mengenali tanda-tanda yang seperti sudah intoleran itu seperti apa, minimal dirinya sendiri juga, dan juga bagaimana di lingkungannya, lingkungan sekitarnya saja, lingkungan teman-temannya, lingkungan di keluarganya. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan, kepekaan ini ya harus dipertajam sehingga paham-paham intoleransi, radikalisme dan sebagainya tadi tidak masuk ke lingkungan individu, kampus, ataupun keluarga. Sementara itu, Rektor Universitas Balikpapan Isradi Zainal berharap melalui acara ini, mahasiswa dapat memahami terorisme dan bahayanya, serta mampu mengantisipasi agar tidak terpapar sikap intoleransi dan terorisme. Ini mungkin anak generasi muda ini diberitahu ciri-ciri, potensi, dan bagaimana menanggulanginya. Jadi kami apresiasi itu luar biasa, dan tentu saja kita berharap output daripada materi itu bahwa anak-anak tidak ada sikap intoleransi, radikalisme, dan toleransi dengan semuanya. Sebelumnya, BNPT juga menggelar kuliah umum dalam acara penguatan kampus kebangsaan di Universitas Mulia Balikpapan pada 15 Agustus 2024. Kepada lebih dari 300 mahasiswa baru yang hadir, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Maijen TNI Rudi Widodo, menyampaikan harapannya agar pemuda, khususnya mahasiswa Universitas Mulia Balikpapan, memiliki daya tahan, kondisi juang, daya tangkal terhadap melakukan perlawanan diri, dan penangkalan dini kepada ancaman bahaya radikalisme dan terorisme. Ia juga mengajak seluruh mahasiswa untuk mengantisipasi sedari dini bahaya paparan terorisme. Bertajuk Jaga Kampus Kita, kegiatan penguatan kampus kebangsaan kepada mahasiswa Universitas Mulia Balikpapan diselenggarakan BNPT bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Kalimantan Timur. Diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan generasi muda terhadap bahaya radikalisme dan terorisme di Indonesia. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Kalimantan Barat gelar festival pemuda bertajuk Muda Mandiri Berkarya untuk Negeri di kampus IAIN Pontianak. Berikut informasinya.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT mengadakan Festival Youth of Indonesia. Mengangkat tema Muda Mandiri Berkarya untuk Negeri. Festival ini diadakan di 2 tempat sekaligus, Jambi dan Kalimantan Selatan pada 31 Juli 2024. Festival yang melibatkan pelajar SMA setara ini menampilkan tarian-tarian daerah, baca puisi, serta penampilan band. Bertujuan untuk menambah kegiatan positif, serta membangun minat dan bakat generasi muda, festival ini diharapkan mampu meningkatkan imunitas kaum muda dan pelajar dalam menangkal serta menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme di Indonesia. Sementara itu di Provinsi Kalimantan Timur, FKPT melaksanakan forum bertajuk Kenduri, Kenali dan Peduli Lingkungan Sendiri pada 31 Juli 2024. Dihadiri oleh 100 orang peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat dan warga Desa Giri Purwa, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Forum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang terorisme dan perkembangannya di Indonesia. Harapannya, acara tersebut dapat membangun kesadaran masyarakat agar waspada terhadap penyebaran ideologi kekerasan di Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Tengah dan Jawa Barat, FKPT menggelar acara yang menyasar ibu dan anak bertajuk Smart Bangsaku, Bersatu Indonesiaku. SMART sendiri adalah akronim dari sehat mental, keluarga cerdas dan tangguh. Acara ini diisi oleh narasumber yang kompeten di bidangnya, antara lain Direktur Pencegahan BNPT, Profesor Irfan Idris, Subkoordinator Penelitian dan Evaluasi Direktorat Pencegahan BNPT, hingga Psikolog Universitas Indonesia, Mila Vindiasari. Digelar pada 31 Juli dan 1 Agustus, forum tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya radikalisme terorisme, serta pentingnya peran keluarga untuk mencegah penyebaran ideologi kekerasan. Peringati HUT Republik Indonesia yang ke-79, Kepala BNPT hadiri upacara Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka, Jakarta. Selain itu, BNPT juga gelar upacara Hari Kemerdekaan di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Informasinya kami rangkum dalam berita berikut ini. Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amir Saidanil didampingi Nyonya Ningrum Riko mengikuti upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2024 di Jakarta. Peringatan HUT ke-79 RI di Istana Merdeka ini dilaksanakan secara hybrid dengan upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-79 RI di Istana Negara Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Upacara di Ibu Kota Nusantara dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, sementara upacara Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka dipimpin oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melaksanakan upacara HUT ke-79 RI di lapangan Biwara kantor BNPT Sentul Bogor, Jawa Barat. Upacara ini dipimpin oleh Sekretaris Utama BNPT, Bambang Surono, dan diikuti oleh seluruh pegawai BNPT serta warga binaan pemasyarakatan Lapas Khusus Kelas 2B Sentul. Tak hanya mengikuti upacara, namun warga binaan pemasyarakatan Lapas Khusus Kelas 2B Sentul juga dilipatkan menjadi pengibar bendera dan pembaca teks Undang-Undang Dasar 1945. Adnan, salah satu warga binaan yang menjadi petugas upacara, menyambut baik dan mengaku bangga telah dipercaya menjadi petugas upacara kemerdekaan RI. Ya, karena selama ini sesuatu yang kita anggap tidak tidak boleh gitu kan dalam agama, ternyata itu tidak ada hubungannya sama sekali. Ini tidak ada beban, ini adalah keikhlasan saya, ini adalah rasa syukur, bentuk rasa syukur saya sebagai warga negara Indonesia. Keikutsertaan para narapidana terorisme dalam upacara kemerdekaan ke-79 RI tersebut merupakan salah satu bentuk upaya deradikalisasi dalam lapas. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat membangun rasa nasionalisme mereka agar dapat kembali ke pangkuan NKRI. Peringati HUT Republik Indonesia ke-79, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar camping kebangsaan bagi mitra deradikalisasi di Temanggung, Jawa Tengah.
Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi YouTube channel kami di BNPT TV. Saya Indira Dewi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, BNPT bekerja sama dengan Koperasi Produsen Kopi Rejo Mulyo mengadakan kemah kebangsaan di Kecamatan Bansari, Temanggung, Jawa Tengah. Acara ini dihadiri oleh mahasiswa KKN dari beberapa universitas, petani hutan desa sekitar, serta mitra deradikalisasi di Temanggung. Digelar selama 3 hari, 16 hingga 18 Agustus 2024, kemah kebangsaan diisi dengan berbagai acara menarik. Mulai dari diskusi kebangsaan dan upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hingga penanaman pohon di kawasan hutan di lokasi berkemah. Mewakili BNPT, Kasatgas Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan BNPT, Laksma Purnawirawan Joko Sulistianto, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat rasa kebangsaan serta meningkatkan toleransi di antara para peserta. Kemah kebangsaan ini diikuti oleh para generasi muda ya. Kita utamakan para generasi muda di wilayah Kabupaten Temanggung. Kebetulan juga tadi ada beberapa mahasiswa yang sedang KKN di Kecamatan Bansari ini. Di samping dengan para kelompok tani hutan. Tujuannya adalah untuk meneguhkan kepada para peserta camping itu bagaimana berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Juga moderasi beragama di tengah keberagaman kita. Kepingin sekali ya, ingin bahwa ini akan dijadikan acara tahunan. Jadi secara periodik akan diagendakan acara seperti ini, tapi tentang waktu mungkin bisa 17-an, mungkin bisa di lain waktu yang pas, tetapi sangat penting untuk pembinaan generasi muda agar mereka tidak rentan atau tidak mudah terpapar oleh paham-paham radikal, paham-paham intoleran yang menjurus ke arah terorisme. Dan ini penting karena ini salah satu bentuk pencegahan. Kegiatan penanaman kembali kawasan hutan yang menjadi salah satu mata acara mendapat apresiasi dari PLT Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Kristiana Puji Lestari. Ia berharap ini dapat menjadi tonggak awal penghijauan kembali kawasan hutan yang dikelola BNPT. Harapan kami memang hari ini tadi kita penanaman hanya simbolis, itu hanya sebagai awalan untuk bisa menggerakkan terutama masyarakat sekitar, dan tadi karena sudah diwakili oleh banyak generasi muda, harapan kami untuk lahan yang terutama ini yang dikelola oleh BNPT sebagai Landiklat yang saat ini mungkin kalau kita lihat dari citra satelit masih banyak yang bolong-bolong. Harapan kami ke depan itu bisa tutupan lahannya bisa menjadi lebih tinggi. Kedepan kemah kebangsaan ini diharapkan dapat menjadi wadah yang membentuk karakter cinta tanah air dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.